mencoba untuk sharing ke teman-teman terkait penyakit yang mungkin teman-teman sekalian itu sudah familiar, sering mendengar, atau bahkan ada di keluarga dan teman-teman yang memiliki penyakit ini. Jadi penyakit yang akan kita bahas itu penyakit tidak menular. Jadi hari ini temanya adalah ayo berubah, cegah penyakit tidak menular sejak dini. Oke, penyakit pertama yang kita akan bahas yaitu diabetes ya. Mungkin eh, kemarin teman-teman waktu sudah mendaftar itu kan ada tagline-nya Indonesia menuju generasi emas 2045 nih. Nah, tapi teman-teman sekalian, ternyata berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia per tahun 2023 ini malah prevalensi diabetes pada anak itu meningkat sampai 70 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Jadi, apakah kita sedang menuju generasi emas 2045 atau malah menuju generasi diabetes 2045? Itu pertanyaannya. Nah, peningkatan angka diabetes ini ternyata sejalan dengan perubahan pola hidup yang sering konsumsi makanan manis. Mungkin ya teman-teman ada minuman viral di jajanan-jajanan yang banyak di koperasi, di kantin, minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Nah, peningkatan konsumsi ini itu ternyata sudah mencapai 15 kali lipat teman-teman dalam 2 dekade terakhir, seperti teh, susu, soda, dan sebagainya. Bahkan nih menurut riset kesehatan dasar 2018, lebih dari 60% orang Indonesia itu mengonsumsi minimal satu jenis MBDK setiap hari. Jadi sangat banyak ya yang kita konsumsi. Nah, kemarin ada yang lagi viral tuh terkait konser Coldplay ya di Jakarta. Ada yang ikut war tiketnya enggak? Nah, di sini ada Bapak atau Abang Chris nih, vokalis dari Coldplay. Sebelum mereka tampil konser, kemarin tuh Abang Chris sempat jalan-jalan santai jogging di sekitar stadion. Di sini ada meme-nya nih, ternyata minuman kemasan tinggi gula itu sedekat itu loh dengan kita teman-teman. Bahkan Abang Chris saja yang seorang turis itu 10 langkah sudah dapat penjual kopi keliling atau Starbucks keliling, disingkatnya Starling tuh. Terus Abang Kris juga sempat mampir di Indomaret, ketemu lagi minuman dalam kemasan yang tinggi gula di minimarket. Jadi sedekat itu memang ya minuman-minuman berkemasan tinggi ini dengan kehidupan kita. Yang lebih mengerikan lagi nih, kalau teman-teman lihat di layar, di sini tuh kita harus tahu dulu bahwa asupan gula harian kita maksimal satu hari itu hanya 50 gram, teman-teman. 50 gram itu Tapi setara dengan 10 sendok teh. Jadi satu screen-nya sendok tidak teh berubah itu, dok. halo, Dok, share screen-nya tidak yes. berubah. Oh, sorry, sorry, sorry. Iya, Oke, kalau sekarang udah? iya sudah dokter. Oh iya, sorry, kayaknya tadi saya salah salah share screen ya. Kita sudah panjang menjelaskan, tidak apa-apa. Kita lihat langsung lihat meme-nya aja ya. Nih, yang tadi yang saya ceritakan nih. Jadi si vokalis Coldplay itu dia sempat nyeker di sepanjang stadion dan ternyata dia tuh dapat petugas atau penjual kopi keliling ya, teman-teman. Terus mereka juga ke Indomaret dapat minuman-minuman berkemasan ya. Jadi sedekat itu minuman berkemasan ini dengan keseharian kita, dengan kehidupan kita. Kalau kita lihat yang lebih mengerikannya lagi, ternyata batas maksimal asupan gula harian itu hanya 50 gram saja berdasarkan rekomendasi Kemenkes. 50 gram itu setara dengan 10 sendok teh, teman-teman. Nah, kalau dilihat nih di sekarang, kita langsung lihat yang paling kanan aja ya. Yang paling kanan ini adalah minuman bersoda, teh bersoda yang mungkin sering dibeli sama teman-teman. Di situ dia konsumsinya tuh sampai 60 gram. Kandungan gulanya 60 gram. Artinya sudah melewati batas maksimal kita dalam satu hari. Jadi cuma satu kali minum tuh sudah lewat. Gimana lagi belum tambah ciloknya, belum tambah jajanannya, belum tambah indominya. Nah, gimana kita bisa mengatur gula kalau dengan minuman saja kita sudah melewati batas asupan gula kita. Yang paling rendah apa? Tentu yang nol nih, air putih. Nah, oke.
Jadi harga minuman-minuman tadi itu murah memang, tidak sampai 5.000, tidak sampai 10.000, tapi teman-teman pengobatannya yang bikin kita sakit kepala. Berdasarkan IDF tuh tahun 2021, biaya rata-rata untuk pengobatan penyakit diabetes per tahun per orang itu sampai 5 juta dan diperkirakan akan terus meningkat sampai 2045. Jadi bayangkan saja dengan minum-minuman tersebut, makan makanan manis setiap hari, kita bisa mengeluarkan uang 5 juta atau lebih untuk pengobatan kita. Sangat sayang ya. Nah, jadi ternyata dari hasil penelitian Global Burden Disease, di sini didapatkan bahwa ada perubahan tren dari tahun 2009 ke 2019. Jadi bukan cuman musik saja yang ada top chartnya, tapi penyakit penyebab kematian juga ada rankingnya. Nah, kita bisa lihat ya, di tahun 2019, penyakit pertama itu stroke, masih sama kayak tahun 2009. Penyakit kedua itu PJK, penyakit jantung koroner, masih sama. Dan yang ketiga nih, naik 3 peringkat, naik drastis signifikan dari 6 ke 3, diabetes. Kenaikannya itu paling tinggi 49,9%. Jadi kita bisa lihat ya di sini sangat berpengaruh bagaimana pola hidup, pola makan kita terhadap penyebab kematian di Indonesia dan di dunia. Bahkan teman-teman didapatkan data ya dari CDC, Centers for Disease Control and Prevention, bahwa di dunia ini ada 38 juta pengidap diabetes dari total populasi dunia. 1 dari 10 diperkirakan itu mengidap diabetes. Jadi kalau kita di sini ada sekitar 50-an, artinya ada 5 dari 50 orang di Zoom ini yang mengidap diabetes. Bahkan 1 dari 5 tidak tahu kalau mereka itu diabetes. Jadi mereka merasa sehat-sehat saja, padahal mereka memiliki penyakit diabetes. Nah, jadi sekarang kita pengen tahu apa sih sebenarnya penyakit diabetes mellitus itu. Nah, penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang ditandai kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Biasanya orang awam tuh sebut dengan gula darah tinggi ya. Jadi biasanya kita kenal penyakit gula. Sebenarnya ada banyak tipe-tipe dari penyakit diabetes mellitus. Ada tipe 1, ada tipe 2, ada diabetes mellitus pada kehamilan dan tipe lain. Tapi sekarang kita akan fokus pada diabetes mellitus tipe 2 yang paling banyak didapatkan. Itu disebabkan karena tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di layar, teman-teman di sebelah kiri itu faktor resiko yang tidak bisa diubah dan di sebelah kanan itu yang bisa diubah. Jadi, teman-teman, kita ini bisa mendapatkan diabetes berdasarkan faktor resiko yang memang sudah dari sononya, tidak bisa kita ubah yang sebelah kiri. Contohnya apa? Usia. Kalau semakin tua, semakin di atas 40, maka resiko kena diabetes meningkat. Kemudian riwayat keluarga. Jadi kalau ada ayah atau ibu yang diabetes mellitus, maka resiko kita terkena DM juga semakin meningkat. Kemudian riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus juga bisa meningkatkan resiko. Nah, tapi teman-teman, kita harus berfokus pada yang sebelah kanan nih. Faktor risiko apa yang bisa kita ubah? Nah, pertama, berat badan lebih dari 120% dari BB ideal atau indeks massa tubuh lebih dari 25. Indeks massa tubuh tuh apa sih? Jadi kalau teman-teman ya nimbang, biasa perempuan-perempuan nih yang suka suka timbangan. Nah, itu sebenarnya kalau kita nimbang, itu kita perlu untuk mengetahui juga berapa tinggi badan kita. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan bahwa dari berat badan itu kita gemuk. Jadi kita harus membandingkan antara berat badan dan tinggi badan. Namanya adalah IMT, Indeks Massa Tubuh. Jadi ketika kita membandingkan IMT kita dan masuk ke dalam 18,5 sampai 25, maka itu dikatakan normal. Tapi kalau sudah lebih dari 25, maka itu sudah masuk ke gemuk atau overweight. Apalagi lebih dari 27, kita sudah masuk ke obesitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu aktivitas fisik yang kurang. Jadi mager ya, apalagi kita yang siswa dan mahasiswa yang mungkin 8 jam itu selalu duduk,
setelah itu sudah capek belajar, pulang langsung tidur ya, itu sangat rentan untuk terkena diabetes karena kita jarang untuk menyempatkan diri beraktivitas seperti olahraga ringan. Kemudian juga adanya riwayat penyakit jantung atau penyakit tekanan darah dan penyakit kolesterol. Dan juga diet atau makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan rendah serat. Seperti yang tadi kita lihat ya, minuman-minuman berkemasan tadi. Oke, nah sebenarnya nih, bagaimana sebenarnya proses terjadinya diabetes mellitus pada tubuh kita? Jadi, apakah diabetes mellitus itu tiba-tiba gula kita langsung naik atau seperti apa? Boleh dibantu perhatikan di layar bahwa sebenarnya poin penting atau kunci dari diabetes mellitus ini adalah insulin. Jadi, teman-teman sekalian, di dalam tubuh kita ya, itu sel-sel tubuh kita, sel mata kita, sel tangan kita, sel kaki kita, sel organ-organ di dalam kita, itu untuk beraktivitas, untuk bisa membuat kita bisa belajar sampai sekarang ini, dia butuh energi. Ya, jadi sel unit terkecil itu butuh energi. Energinya dari mana? Terbanyak dari glukosa atau dari gula. Jadi gula dibutuhkan dalam porsi yang tepat. Nah, gula ini dia masuk ke dalam sel itu ada caranya. Jadi dia harus masuk lewat pintu nih, harus ketuk-ketuk pintunya dulu. Tapi pintunya itu baru bisa terbuka kalau ada kunci. Nah, kuncinya ini apa? Kuncinya adalah yang kita sebut sebagai insulin. Mungkin sudah pernah dengar ya di biologi namanya insulin. Jadi ketika insulin ada, dia akan membuka kunci, pintunya terbuka untuk masuklah gula ke dalam sel. Nah, yang terjadi pada penyakit diabetes adalah khusus ke diabetes, kita lihat tipe 1 dulu ya. Diabetes tipe 1 itu kuncinya ada. Jadi insulin ada. Maaf, tipe 1 itu kuncinya tidak ada. Jadi pankreas tidak menghasilkan insulin. Jadi insulin itu dihasilkan di pankreas, tapi pada diabetes mellitus tipe 1 tidak dihasilkan insulinnya. Jadi tidak ada kuncinya. Jadi kalau tidak ada kuncinya, tidak bisa masuk dong gulanya ke dalam sel. Jadi itu pada tipe 1. Tapi kalau pada tipe 2 yang sedang kita bicarakan saat ini, yang sebelah kanan ya, paling kanan, pankreas menghasilkan insulin yang warna hijau nih, kita bisa lihat. Yang warna hijau ini insulin. Jadi kuncinya ada. Tapi masalahnya adalah kuncinya ini sudah tidak sensitif lagi dengan selnya. Jadi selnya ini sudah tidak bisa dibuka cuma dengan kunci insulin saja. Sudah resisten terhadap insulin. Kok bisa dari yang sehat sebelah kiri, dia baik-baik saja, bisa tiba-tiba tidak bisa terbuka dengan insulin? Apa yang menyebabkan? Nah ini, siklus ini yang menyebabkan sel sudah resisten terhadap insulin. Kita terlalu banyak nih makan jajanan-jajanan yang tinggi glukosa, tinggi karbohidrat, tinggi lemak. Pagi sarapannya pakai nasi kuning misalnya. Terus siang makan Indomie. Malam beli burger, makan kentang goreng, minum minuman bersoda. Akhirnya di dalam darah kita gula itu tinggi terus, selalu tinggi. Kalau gula selalu tinggi, maka kunci pintunya harus selalu banyak ya. Berarti insulinnya harus selalu dihasilkan oleh pankreas. Lama-lama, akhirnya insulin yang terlalu sering untuk diproduksi tersebut bisa lama-lama menjadi resisten terhadap reseptor atau gemboknya di sel. Sehingga gula itu akhirnya tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi sel kelaparan nih, gulanya banyak tapi tidak bisa masuk ke dalam sel. Selnya kelaparan, gula di darah tinggi. Akhirnya apa? Merasa lapar lagi, selalu merasa lapar. Akhirnya lebih banyak lagi makan. Nah, ini adalah lingkaran setan yang terus-menerus terjadi pada pasien diabetes mellitus. Nah, jadi di sini ada gejalanya. Kita sering kenal dengan gejala klasik atau trias. Ada 3 ya. Tadi di pretest ada ya. Apa saja gejala utama atau gejala klasik. Nah, ada 3. Kalian ingat saja, huruf pertamanya semua P. Jadi 3 P. P pertama itu adalah poliuri, sering kencing. Jadi sedikit-sedikit kencing. 1 jam langsung ke WC. Malam tidak bisa tidur nyenyak karena kencing. Kemudian yang P kedua adalah polifagi, cepat lapar. Jadi sudah makan nasi, 1 jam kemudian lapar lagi makan kue. Kemudian 1 jam kemudian lapar lagi, cari roti. Nah, selalu lapar. Kemudian yang ketiga, P ketiga adalah polidipsi, selalu haus. Jadi suka sekali minum ya, akhirnya dia kencing lagi.
Gejala tambahannya apa? Berat badan yang menurun terlalu cepat, tanpa penyebab yang jelas, rasa kesemutan, kemudian gatal dan keputihan pada wanita, kemudian ada luka yang sulit sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatan yang kabur, kemudian cepat lelah, mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Oke, nah jadi bagaimana ini kalau saya mau tahu dok, saya ini ada diabetes mellitus atau tidak? Nah di sini kita bisa lihat ya diabetes mellitus itu tidak serta-merta langsung diabetes. Kita itu berasal dari normal dulu nih yang warna hijau. Kemudian kita akan masuk ke prediabetes, kemudian masuk ke diabetes. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat ke sebelah kanan, ada 3 poin. Pertama, kita punya gejala utama yang trias tadi yang 3P atau gejala tambahan lainnya. Kemudian yang kedua, kita punya faktor resiko yang tadi ya, yang bisa diubah maupun yang tidak bisa diubah. Dan yang ketiga adalah kita memeriksa kadar glukosa darah kita. Jadi kadar gula darah kita, ini tadi ada di pretest ya. Jadi untuk di glukosa darah itu kita bisa periksa glukosa darah sewaktu pada saat itu kita ambil gulanya, kita ambil darahnya atau glukosa darah puasa. Biasa pasien kita puasakan selama 8 jam. Kemudian kita bisa menggunakan 2 metode. Bisa langsung diambil di tangan, biasa ya, di lengan, disuntik, itu namanya plasma vena. Bisa juga lewat darah kapiler yang di ujung. Nah, kalau dia glukosa darah sewaktu atau GDS, baik dia lewat vena maupun kapiler darah itu sama-sama di atas sama dengan 200, baru kita golongkan dia diabetes mellitus. Tapi kalau dia glukosa darah puasa, pasien disuruh puasa 8 jam, itu berbeda angkanya. Jadi kalau kita ambil di lengan plasma vena itu lebih dari sama dengan 126, sedangkan kalau darah kapiler itu lebih dari sama dengan 100, lebih sedikit ya, lebih rendah kalau darah kapiler. Nah, bahayanya nih, kalau kita tidak sadar kita ini gula, kemudian terus-menerus gulanya tinggi, kita bisa masuk ke namanya kondisi hiperglikemi. Hiper tuh naik atau tinggi, glikemia itu glukosa darah. Jadi glukosa darah tinggi terus. Nah, ini bisa sampai di atas 300 ya glukosa darah kita. Kalau sampai di atas 300, biasa kita sudah mengalami penurunan kesadaran, biasa agak-agak lemas, kemudian mulai linglung, atau bisa sampai infeksi yang berulang dan penurunan berat badan. Atau kalau misalnya kita sudah berobat gula, tapi kita tidak teratur pengobatan gulanya, kita bisa juga masuk ke komplikasi yang namanya hipoglikemi. Hipo itu rendah, jadi gula gula dalam darahnya itu rendah, bisa sampai di bawah 70 biasanya karena tidak teratur dalam mengkonsumsi obat antidiabetik. Nah, untuk komplikasi lebih lanjut lagi kalau dibiarkan kita tidak mulai untuk berbenah diri, tidak mulai untuk berobat, tidak mulai untuk memperbaiki pola hidup, maka organ-organ lain juga bisa mengalami kerusakan. Jadi di mata itu bisa ada gangguan mata, kita sebut sebagai retinopati diabetik. Kemudian di jantung juga ada penyakit-penyakit kardiovaskular. Kemudian di ginjal ada nefropati diabetik, gangguan pada ginjal. Bahkan sampai saraf juga bisa menyebabkan neuropati diabetik yang biasa dibilang kram-kram dan bisa tidak ada rasa ketika ada luka. Nah, jadi pada layar bisa dilihat ya bahwa segitiga bermuda atau 3 penyakit yang saling berkaitan erat, yaitu gula atau diabetes, penyakit ginjal, dan penyakit jantung. Jadi kalau kita bisa mengendalikan gula, kita bisa juga menurunkan resiko penyakit jantung dan penyakit ginjal. Jadi apa yang harus dilakukan nih kalau kita sudah diketahui penyakit DM, sudah diperiksa gulanya tinggi. Oke, pertama kita harus mengikuti semua edukasi atau informasi yang diberitahukan dokter di posyandu atau di puskesmas, di klinik pratama, di rumah sakit. Pertama itu kita harus ikuti semua edukasinya. Kedua, kita harus mengatur pola makan sesuai dengan diet untuk penyakit diabetes. Kemudian harus melakukan latihan fisik karena kan tadi salah satu resikonya karena tidak rutin beraktivitas fisik. Jadi kita harus mulai berolahraga, mengonsumsi obat teratur dan juga monitor kadar gula darah kita.
Ini obat-obat antidiabetik untuk diketahui saja bahwa ada banyak sekali jenis obat antidiabetik dan itu akan diberikan oleh dokter sesuai dengan kondisi kita pada saat kita diperiksa. Jadi ada yang paling sering kita dengar metformin yang bisa bekerja di otot, kemudian di hati, juga di usus. Ada juga beberapa obat-obatan lain seperti obat golongan sulfonylurea, glibenclamid, kemudian ada juga obat golongan thiazolidinedion, kemudian ada DPP-4 inhibitor, dan sebagainya. Nah, yang penting kita ketahui teman-teman ini. Jadi, untuk kita yang kira-kira sudah pernah periksa dan mengalami diabetes atau untuk mencegah, kita perlu untuk melakukan latihan fisik yang kita mampukan. Jadi yang semampunya saja, tidak perlu yang berat-berat, harus angkat beban lah, harus lari maraton, tidak perlu. Ya jogging-jogging saja, senam atau bersepeda, baik di dalam ruangan maupun luar ruangan dan berenang. Ini 4 olahraga yang menurut penelitian itu bisa membantu untuk penyakit DM. Kemudian juga untuk makanan. Ini nih yang paling harus diperhatikan ya oleh teman-teman generasi milenial, generasi Z, Gen Z. Kita semua yang sangat gampang ya scroll, kemudian pesan Gojek, pesan Grab. Mohon untuk dibatasi makanan ini jika sudah menyandang diabetes. Jadi 3 golongan makanan. Makanan yang mengandung banyak gula sederhana. Contohnya apa, Dok? Ya semua yang bergula-gula, yang manis-manis. Mau itu minuman ringan, mau itu boba, mau itu ada jelly, ada es krim, cake, segala jenis roti-rotian, kue-kue, dan coklat. Kemudian yang mengandung banyak lemak, yang digoreng terutama, dan junk food ya, fast food, di segala macam gerai-gerai fast food yang ada. Dan apalagi yang mengandung banyak natrium atau garam, seperti makanan-makanan kaleng atau makanan yang diawetkan. Nah, boleh dilihat nih teman-teman ya. Biasanya kan kita kalau di Palu kan panas ya di Sulawesi Tengah. Terus panas siang-siang kita langsung nih ke Indomaret, Alfamaret, Alfamidi ambil yang sebelah kiri. Pasti sering ya yang sebelah kiri minuman bersoda yang dingin untuk menyegarkan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman nanti lain kali melihat gelas ini, teman-teman perlu untuk mengetahui bahwa 1 gelas 250 ml minuman ini itu bisa meningkatkan resiko obesitas sebanyak 12%, resiko hipertensi sampai 10%, resiko diabetes sampai 27%, resiko kematian karena penyakit jantung sebanyak 13%, dan resiko kematian sebanyak 10% meningkat ya. Ini berdasarkan penelitian ya, jadi bukan kata saya. Jadi kalau nanti kita kehausan, terus kita bingung galau mau ambil air putih atau mau ambil yang seperti yang di kiri ini, pikir-pikirlah kalau kita ambil yang di kiri ini kita punya resiko kematian meningkat 10%. Ya, oke. Kemudian yang di sebelah kanan juga mungkin sering dilihat di iklan, yang iklannya biasa ada pucuk-pucuk ulat bulu. Ternyata bukan cuma ulat bulu yang sering eh, terkenal dengan minuman ini. Semut-semut juga kalau ini minuman dikasih ditumpahkan misalnya ya, semut itu akan datang, yakin. Karena ada 5,25 sendok teh gula dalam 1 botol minuman ini. Jadi sudah melebihi ya konsumsi gula per hari kita. Jadi apa yang harus dilakukan oleh penderita DM untuk dietnya harus diatur dengan 3J, jumlah yang sesuai dengan berat badan, jenis sesuai dengan konsep makan piring teh, ini yang di sebelah kanan yang warna orange ya, dan jadwal yang makanan yang sering tapi porsi kecil. Jadi model piring teh itu model apa? Jadi nanti untuk teman-teman sekalian, boleh nih mulai kita biasakan model piring teh. Jadi dalam 1 piring itu kita bagi jadi 3 bagian seperti huruf T. Huruf T kan bagian atas yang paling besar ya. Nah, bagian atas ini adalah buah-buahan dan sayur. Porsinya setengah dari piring. Kemudian 1/4 piring itu adalah protein dan lemak dan 1/4-nya lagi adalah karbohidrat. Jadi yang kita perlu lakukan untuk mencegah diabetes ya beraktivitas fisik yang rutin dan juga makan makanan yang sehat. Menurut penelitian bahwa dengan beraktivitas fisik rutin dan makan makanan sehat itu kita bisa mengurangi resiko diabetes sampai setengahnya, teman-teman. Oke, mungkin untuk diabetes cukup sekian dulu sedikit informasi ya.